takut gua anak orang mati, lapor anjing. Itu nantang dia. Lapor entok. Pikir keren, inget di atas langit masih ada Ibu Sri Mulyani. Enggak. Di atas langit masih ada langit gitu. Tapi kalau menurut gua cowok mana sih yang terima kalau ceweknya dikatain? Dalam kombinannya tidak ada damai, tidak ada maaf. Nengok dong. Sama woi. Yo, Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi mangkak In here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan Yes. lupa juga buat follow Instagram, TikTok dan Facebooknya Radio Santuy. Link ada di deskripsi. Yes. Nyo. Ya. Malam ini kita lanjutkan pengawalan buat tema Makan Tuh Cinta kepada Duta Rubicon ya. Oke. Karena makin banyak fakta-fakta yang terkuak, apalagi emosi Mamang dan Nyonya tidak bisa terbendung ketika melihat video penganiayaannya. Nggak bisa ditayangkan Yang di tidak sini, bisa. sorry. Cuman itu sih Gila sih. cemen, bangsat, blow on, goblok, anjir, apa tahu, nggak ngerti. Pokoknya Sampai bikin ada emosi deh Di pokoknya. akhirnya tuh ya ini kita spill by cerita aja ya. Mungkin tapi ada yang udah lihat, ada yang belum gitu. Di Iya. Twitter banyak pokoknya. Di Twitter banyak. Jadi Nyoh, Mm-mm. itu posisi video yang beredar itu Ya. brother kita David udah terkapar, tersungkur, tengkurap Ya. di aspal itu, udah tengkurap, udah dong gitu kan, diinjek Berkali-kali emang kepalanya, ditendang, diinjek. Yang paling ditendang. Mamang ngeri waktu Iya, pas bagian belakang nih ngeri kena uh. batang otaknya karena Iya. ada sentimen tersendiri Mamang terhadap itu karena kan almarhum bokapnya Mamang itu kan ada permasalahan di batang otak sampai akhirnya meninggal gitu. Ngeliat sudah bergetar darah ini, Udah gitu, apalagi tololnya. diakhiri dengan Tololnya lagi yang itu kan ya. Iya. Ini kita sepemikiran kan, Bang? pemikiran. Dia begitu selesai nginjek-nginjek nendang-nendang itu si ini nih siapa nih Mario Dandi siapa ya itulah pokoknya ya. Dia ini loncat gitu tolol banget. Nanti ada sumpah. screenshotannya yang itu. Lu pikir lu Cristiano Ronaldo apa gimana, brother? Gini. Kalau nggak salah ada kata-kata yang dia bilang di videonya itu kalau nggak salah nggak takut gua mau mampusin anak orang juga. Iya, Kalau iya. nggak salah ya. Ada. Cuman aku nggak kedengeran tadi karena aku nggak nonton videonya yang full kan. Lebih parah lagi. Kamu belum tahu mungkin? Apa? Udah tepar kayak gitu. Oh yang selfie ya katanya ya. Selfie di atas badannya David yang lagi tepar, yang selfie siapa? Si ceweknya. Ceweknya. Sumpah ini dua pasangan psikoplok, anjir. Katanya juga yang ngevideoin tuh ceweknya katanya kan. Ceweknya terus ada temennya. Ya temennya udah ditangkap nih. Ceweknya aku nggak tahu karena umurnya masih 15 tahun gitu. Ada perlindungan di bawah umur atau kayak gimana nggak ngerti. Yang jelas ini ada info baru. Kita kasih update-updatean baru ya sambil ngawal-ngawal kan. Ya. Mario sama ceweknya nih si Agnes ini nih nggak usah pakein. Agnes dan Mario udah di drop out. Di DO. Ya akibat dari kasus penganiayaan David ya. Iyalah gila. Si Agnes ini di DO dari sekolahnya. SMA ada lah itu ya. kan. Ini David Mario ini di DO dari universitas. Iya. Ya tempat dia kuliah. PA. Kita tidak Makan bisa tuh. menyebutkan tapi kalau Santuy People mau cari di Twitter banyak yang nyepil. Makan tuh cinta. Lagi-lagi nih akibat doi Agnes ini. Aduh, ngadu tapi jangan memprovokasi. Jadinya gelap mata. Dan ini ngerembet kemana-mana. Bokapnya David dipecat. Iya. Ini pemberitaannya, videonya. Ceki people. Cus. Nih, ada konferensi pers dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan ya, mencopot RAT atau itu inisial buat apa namanya bokapnya David ya, dari tugas dan jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak per hari ini. Ceki people. Play. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti.
saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk saudara RAT, yaitu nomor ST 321 Inspektorat Jenderal IJ IJ.1 2023. Mungkin dari aku ya buat Ibu Sri Mulyani itu kayak udah telat sih Bu ini Bu. Karena gini. Ada maksudnya ada beberapa bagian yang itu tuh bener-bener zero mistake. Gak boleh salah. Salah satunya contohnya ini. Walaupun udah dipecat, udah klarifikasi, udah segala macam, tetap isi komennya mah info lomongan Bu. Bagian pajak pengen beli mobil Rubicon katanya tuh. Bayar pajak buat beli Rubicon orang pajak. Bayar pajak demi Rubicon. Bayar pajak untuk gaya hidup hedon pegawainya. Ini runtuh kepercayaan masyarakat yang memang ibaratnya udah bertanya-tanya, adalah dala-dala si David ini, si Mario ini, adalah si Mario ini yang berulah, ya nggak? Mario Dandi, yang berulah makin. Ini ada juga netizen di Twitter yang bilang kalau ini ibaratnya adalah Kementerian Agama melawan Kementerian Keuangan, gitu, ya nggak? Karena David sendiri di backup oleh atau ada dijenguk oleh Menteri Agama gitu langsung, karena kan kita tahu ya kan GP Ansor kan itu kan didirikan oleh Menteri Agama kita gitu ya, kalau nggak salah ya gitu kan. Dan di situ sedihnya ada nih fotonya, emang juga sedih, makin mendidih ketika ngeliat videonya. Tapi soal Rubicon, ini ada fakta yang membagongkan meluncur. Nih ada yang mencoba melogikakan ya gitu kan. Kan kemarin itu kalau nggak salah bilang harta dari bokapnya Mario ini 50M. 56. Iya 56 sekian lah. Ini ada mas-mas yang mencoba melogikakan ya. Ceki people. Play. Bayangkan saja uang 50 miliar itu jika dikalkulasikan butuh waktu sekitar 46 tahun dengan gaji 100 juta per bulan. Pasti di sana ada korupsi yang harus lidik oleh KPK atau kejaksaan. Dibagi aja gitu kan. 100 juta sebulan itu butuh 46 tahun buat mendapatkan harta 50M. Itu pun kalau nggak ada pengeluaran gitu. Jadi dari tanda tanya besar ketika Mario berulah, di track semuanya, loh kok ada harta segini gitu. Ya inilah rusak nilai setitik rusak susunya tuh ya seperti ini. Berulah anak Anda berulah dikasih duit tanpa dikasih pelajaran etika dan adab seperti inilah ya. Pacarnya 15 tahun bisa menghasut cowok buat melukai mantannya, gimana atuh ini teh anjir, persekongkolin. Next aja. Tunggu bentar. Apa tuh? Itu kan katanya gaji 100 juta per bulan ya Bang ya. Ya siapa tahu dia punya bisnis sampingan gitu kan, siapa tahu. Oh iya, kita harus berusaha tip thinking gitu, siapa tahu gitu. Tidak korupsi, bersih, jujur. Anjir, next aja lah, pusing anjir. Positif tingginya nyok kumat anjir. Next ya. Next. Ini loh. Mario Dandi Satrio sempatnya selebrasi siu ala Cristiano Ronaldo usai menganiaya David. Ceki people. Play. Nih. Tuh. Lu pikir keren begitu, lu pikir tenang, bapak gua pejabat nggak akan bisa nyenggol gua, lu pikir keren. Ingat, di atas langit masih ada Ibu Sri Mulyani. Enggak. Di atas langit masih ada langit gitu. Udah bapak dipecat, lu udah bukan David anak pejabat lagi, David anak mantan pejabat gitu yang dipecat. Ya nggak gitu. Aku juga pain begitu. Sumpah yang paling aku emosi waktu ditendang ininya tuh sama diinjek nih ininya tuh. Karena kalau langsung merhatiin ke kakinya David itu udah kayak kejangnya. Iya pas itu kan yang kalau nggak salah dia lagi begini tuh, masih belum rebahan kepalanya, maksudnya belum tiduran kepalanya. Iya. Itu ditendang jatuh kan. Nah jatuh. Itu abis itu ditendang lagi baru diinjak kepalanya kan. Diinjak. Iya itu pas waktu injekan kedua, injekan pertama aja kakinya udah begitu. Udah itu masih berkali-kali gitu. Lagi. Itu masih berkali-kali. People. Mungkin buat santai people yang pengen nyoba nonton, kalau sekiranya nggak kuat jangan. Ini sakit. Kayak iblis nih manusia, anjir, pusing sih Mario. Aku kemarin penasaran Mang, sebenarnya
dia dipukulinya tuh kayak gimana sih gitu, ditendangnya kayak gimana sih kok bisa sampai koma gitu kan. Tapi setelah ngelihat videonya tadi nih, Mamang, aku merinding. Gini, videonya kita blur. Audionya ada kan? Biar Santuy People dengerin aja audionya kayak gimana. Iya. Nyonya kuat? Kuat. Kita coba meluncur. Cus. Nih Santuy People. Tapi mohon maaf ya, Mamang Nanti akan blur gitu ya. Selain bahaya dari YouTube-nya juga dan gak tega juga. Tapi ini bisa dengerin aja audionya nih. Seberapa tangila si manusia bangsat itu tuh si Mario. Cek People. Play. Ini ngomongnya sebenernya gak kuat. Dengerin aja. Itu suara tendangan itu beng gitu. Itu udah terkapar kakinya, udah kejang. Udah tepar. Ini masih posisi dari depan nih, mau disikat. Disikat itu kejang lagi kakinya. Nah, itu Tai tuh. selebrasi tai tuh. Ditampol. Ditonjok. Gak takut gua anak orang mati. Lapor anjing. Itu nantang dia. Lapor entok. Tuh ada ibu-ibu yang neriakin. Yes. Ngebayangin nih kalau ada aku, ini aku punya adik cowok kan, anjir. Sumpah. Biar apa sih? Tuh bener kata Nih, ada komennya. komennya Biar apa nih. sih, Dek? Biar keren dilihat si cewek. Besok paling juga putus, Dek. Nanti nangis diputusin. Kocak banget nih pemuda yang katanya harapan bangsa, tapi besok udah nyandang titel ex narapidana. Bener banget. Biar apa sih? Nih Nyo, sekalian aja nih Nyo. Ini ya apa namanya, Menteri Agama ya, Ya. Yakut C. Kolil Kumas. Anak kader, anakku juga, catat ini. Tuh katanya mah. Kita meluncur ke TikToknya ini karena ada beberapa kumpulan foto meluncur. Cus. Ninyo, ini Pak Yakut lagi datengin, ngejenguk gitu kan. Oh ini Pak Yakut. Lagi ngejenguk David. Nextnya lagi ngumpul. Nah ini bokapnya David. Oke. Bokapnya David. Ini bokapnya kalau mau apa namanya, ibaratnya gelap mata, Bisa banget tuh. Anak nyikat anaknya, bokap bisa nyikat bokapnya gitu kan ibaratnya. Atau dia juga nyikat anaknya bisa. Anaknya kan posisinya lagi langsung ditangkep. Iya sih. Iya, ditangkap itu kan ada dua sudut pandang, memang benar-benar ditangkap karena kesalahan plus sambil diamankan gitu. Next. Ini nggak kuat juga, sedih juga. Anak harapan dia, ibaratnya anak laki gitu kan. Ini nyokapnya apa ya? Nextnya lagi nih. Nah ini Nyo, David Santri, David anak Banser, siapapun Anda jangan ada intervensi kasus ini, usut tuntas dan keadilan harus benar-benar tegak gitu kan. Mohon doa sahabat-sahabat semua agar David lekas sadar dan pulih seperti sedia kala. Keadilan untuk David. Jujur aku pengen pulih, tapi aku realistis juga Nyo. Kepala yang dihajar, otak gitu. Temen aku belakangnya tadi juga yang kecelakaan kebentur ininya, kepala belakangnya, ya dia nggak normal, apa namanya, bermasalah syarafnya setengah badannya gitu. Kepala kanan, kepala kiri, pokoknya ada bermasalah gitu. Apalagi yang tadi digitu-gitu. Bener-bener di belakang. Jadi nih bayangin Santuy People nih, dia lagi kayak tengkurap gitu. Udah tersungkur lehernya ke aspal. diinjek pang Iya, gitu. batang. Ya salam. Bukan lagi miring atau apa, lagi ngadep bawah. Lagi ngadep tanah gini. Lagi ngadep bawah terus diinjek. Terus ke pinggir. Itu bisa patah nggak sih, Mang? Bisa. Masalahnya dia tuh udah nggak sadar diri, udah nggak sadarkan diri kan, udah kehajar gitu kan. Iya. Kakinya tuh sampai kejang begitu, udah reaksi otomatis badannya ketika Nyo, tukang ukur online. Kekuatan netizen Indonesia jika bersatu sudah tahu kan. Yuk mari kawal terus kasusnya agar tidak lenyap. Sorry, kita kawal dulu nih ya. Tadi banyak yang viral-viral lain. Mohon maaf, ini dulu aja. Kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting nih kita kawal ya, gitu kan. Kecil-kecil viewsnya nggak apa-apa, kawal aja dulu kita Maya. Saya bener-bener gila sih.
Gila, udah kayak kesetanan loh si Mario itu. Tadi kata-katanya nggak takut sekarang dilaporin lu. Cuman ada hal yang mengganjal buat Mamang meluncurnya. Cus. Ninyo dari Detik News. Iron Man Quantum Mania, wow, mantap. Gitu. Nih. Ini dari Detik News ya. Masa ada kayak gini. Atas sangkaan pasal tersebut Mario Dandi pun terancam hukuman 5 tahun penjara usai diduga melakukan penganiayaan terhadap David. Ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Masa 5 tahun doang? Mohon maaf ya, agak terbawa perasaan nih. Cuman some people bayangin, ini beresiko merenggut masa depan. Iya. Ya merenggut nyawa, merenggut masa depan. Maksudnya kita nggak tahu nih berapa lama bakal pulih. Kalaupun pulih 100% nggak balik normal aja, nggak tahu kita. Iya. 5 tahun apakah adil gitu? Ini sampai saat video ini di-tag nih tanggal 24 dari kejadian tanggal 20 ya. 4 hari. Belum sadarnya, masih 5 hari tadi katanya. 5 hari masih koma. Belum sadar. 5 tahun gitu. Mohon maaf nih, Mama nggak ngerti pasal-pasal hukum, tapi ya apa udah adil gitu, tolonglah ya. Ya bisa dinilai sendiri lah itu adil apa enggak. Nextnya Next. Ya ini ada respon dari Mahfud MD. Ingat waktu kasus Sambo, Pak Mahfud merespon, selesaikan seadil-adilnya gitu kan. Dan netizen pun happy dengan putusan hasil akhirnya vonisnya ya. Nah ini ada respon dari Pak Mahfud soal video viral penganiayaan David oleh Mario. Ada tulisan jahat sekali. Cek people. Play. Dalam hukum pidana itu tidak ada damai. Kalau hukum perdata damai. Kalau hukum pidana itu penjahat itu berhadapan dengan negara, bukan berhadapan dengan korban. Oleh sebab itu kalau ada damai dalam hukum pidana, misalnya saya nempelin kamu gitu, udah damai, nggak boleh, saya harus tetap dibawa ke pengadilan oleh negara, oleh jaksa, bukan oleh kamu. Pak, saya memaafkan, nggak bisa dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana tidak ada damai, tidak ada maaf. Maaf secara pribadi, damai secara pribadi, tapi negara tetap membawa. Dan sekarang yang bersangkutan juga udah ditahan. Ya, jadi tidak ada damai dan saya sudah minta agar dicari lagi siapa yang terlibat. Kalau lihat videonya tuh jahat sekali, anak tidak berdaya diinjak kepalanya, dipukul-pukulnya dan macam-macam. Itu jahat sekali. Kalau perlu bapaknya dipanggil juga, kok bisa punya anak kayak gini. Terakhir kan tadi diumumkan oleh Bu Menteri Keuangan bahwa bapak juga sudah dicopot dari jabatannya. Begitu, itu sudah langkah yang paling tepat menurut Ya, itu hukum administrasi, bukan hukum pidana. Itu hukum administrasinya sudah betul. Cukup? Kalau untuk langkah auditnya Pak, ini kan akhirnya kan dibawa lagi nih masalah ke audit keuangan. Ya, biar diaudit. Laporan tentang yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012 tentang transaksi keuangannya yang agak aneh, tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti. Jadi transaksi keuangan aneh. Yang sekarang dibuka oleh KPK. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tanya soal hukum, Mas? This is Panglima Hukum sudah berbicara ya. Kita lihat apakah Hakim Wahyu akan turun tangan di persidangan ini. Tahu kan Hakim Wahyu? Yang kemarin. Yang ngevonis, Sambo dan kawan-kawannya gitu, kita lihat. Dan ini satu lagi komplotan dari Mario yang udah ditangkap. Cek people meluncur. Cus. Ya. Beda dari Mario Dandi, tersangka Shen. Sane lah, anjir pusing. Terus menunduk dapat dipamerkan saat dipamerkan polisi. Ceki Pepeli. Play. Karena mental nggak tulu sama teman-teman wartawan. Tengok dong. Semak woi. Naikin dikit palanya. Gentle dong. Emang jago angkat. Punyanya berani. Langsung diangkat dong. Angkatin. Dulu. Tolong bang. Dikejar. tapi Mang, emang normalnya begini dong. Ya.
Berarti si kemarin Dandi nggak normal, dia Nggak, masih kayak gini ya? petantang petenteng, dia mikirnya tenang sama bapak gue beres nih. Bapaknya dicopot dan lagi dicek sama KPK ya. Iya. Ternyata kalau dari tadi keterangan Pak Mahfud gitu kan, memang ada kejanggalan transaksi dari tahun berapa 2012 gitu kan. Cuman di hold dulu dan sekarang lagi Dicek cek ya. lagi gitu ya. Tapi penasaran nih, mana yang sumber permasalahannya mana? Agnes. Kakak Agnes mana? Agnes. Hei Kakak Agnes. Agnes Gracia Haryanto kalau nggak Walaupun salah namanya. agak sulit ya Nyok, karena dia berdalih Di bawah umur. Yes, benar 15 tahun. Tapi kan balik lagi, di bawah umur dengan pemikiran seperti itu agak aneh sih. Memang di bawah umur tapi pemikirannya bisa sejahat itu anjir. Ngerekam foto selfie, coba. Lu kok bisa gimana ya? Sebenci-bencinya lu itu ya, salam kok tega bener. Ada bakat psikoplok bener. Dan dia yang menghasut karena kalau kita lihat akarnya tuh dari situ. Iya. Kalau mungkin dia ngadu, "Ayang, aku sebenarnya permasalahan apa sih?" Di sini ada TikToker yang mencoba menjelaskan permasalahan dari kenapa hasutan seperti apa sih sebenarnya trigger awalnya tuh sampai akhirnya si kakak The Cantik of the Breo Agnes ini ngelapor dan Mario terbakar api cemburu cintanya emot gitu ya. Sama seperti yang kemarin kita, apa sih masalahnya gitu kan? Iya, ada dua versi dari Twitter sama dari TikTok. Sekarang meluncur ke TikTok dulu, meluncur. Cus. Nio, kasus anak pejabat Dirjen Pajak, Cek People. Play. Mohon izin Mbak Sopiko Talk. Gara-gara masalah percintaan, anak pejabat Dirjen Pajak menghajar seorang anak di bawah umur hingga koma dan tak sadarkan diri. Ya benar, kasus ini lagi heboh banget. Korban bernama David berusia 17 tahun. Sedangkan pelaku yang merupakan anak pejabat ini bernama Mario berusia 20 tahun. Lalu bagaimana ceritanya Mario dengan beringas menghajar David? Nah, perlu kalian ketahui bahwa Mario ini saat ini memiliki pacar bernama Agnes. Agnes ini berusia 15 tahun dan dia merupakan mantan pacar dari David. Agnes ini mengadu ke pacarnya Mario bahwa dia menerima perlakuan yang kurang baik dari mantannya David. Agnes mengadu katanya dia digrepein, dikata-katain sama David. Mendengar ini jelas Mario nggak terima dong. Saat itu Mario langsung menghubungi David dan memintanya untuk klarifikasi. Tepat pada tanggal 20 Februari tahun 2023, saat itu sekitar pukul 8 malam, Mario mengajak dua temannya yang lain bersama Agnes. Mereka pergi ke tempat David yang kebetulan berada di rumah temannya. Setiba di lokasi keberadaan David di Pasanggeraha Jaksel, Mario dengan David ini sempat beradu mulut. Pada akhirnya Mario pun menghajar David hingga tak sadarkan diri. Saat itu memang David nggak membela diri sama sekali. Dan kalian tahu aksi beringas ini direkam. Dan saat ini videonya sudah tersebar di mana-mana. Kalau kalian mau nonton videonya ada di channel Telegram gua. Cara lihatnya kalian ke Instagram gua, tepatnya di bagian bio. Di sana ada link Telegramnya, kalian klik aja. Oke lanjut. Dan parahnya lagi ketika korban ini sudah tengkurap, si Agnes ini bisa-bisanya sempat selfie dengan memperlihatkan kondisi korban yang sudah tengkurap di aspal. Saat ini korban masih koma dan belum sadarkan diri, sedangkan pelaku dan dua orang temannya yang lain yang ikut terlibat dalam aksi ini sudah diamankan polisi. Sedangkan untuk Agnes sendiri, dia masih dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Banyak banget yang bilang Mario ini bertindak semena-mena, mentang-mentang punya backingan orang tua pejabat. Tapi kalau menurut gua, cowok mana sih yang terima kalau ceweknya dikatain? Nih buat cowok-cowok misalnya lu punya cewek dan cewek lu ini dikatain sama mantannya. Kayak dikatain lu tuh bekas gua dan cowok lu tuh dapat bekas gua misalnya. Emang lu terima cewek lu dikatain kayak gitu? Tapi bagaimanapun juga apa yang dilakukan Mario terhadap korban memang tidak bisa dibenarkan, apalagi sampai berlebihan seperti ini hingga korban koma. Gara-gara masalah percintaan. Iya, sorry nih Mbak, aku gak setuju. Iya, cowok mana yang gak terima? Iya, yang gak terima. Cuman kan ada yang namanya kontrol emosi gitu. Ada batasannya lah. Ada batasannya. Ya, balik lagi kalau mau enak gitu kan, win-win solution. Karena mikir panjang ini kalau gua habisin di sini panjang gak nih? Ajak ring tinju pakai ini. Kalau nggak ajak apa namanya MMA atau apa gitu yang memang resmi gitu. Menangnya ya puas, ada wasit yang misahin gitu kan.
kalaupun kalah ya udah, nggak habis-habis amat gitu. Iya. Bukan masalah cowok mana yang ceweknya dikatain ini bocahnya 15 tahun ceweknya gitu kan, yang mungkin 2 tahun lagi juga lu nggak akan terus pacaran sama dia gitu, kayak aduh. Ini SMA kan ya si ceweknya ya, umur 15 kan. SMA kelas 1 15 tahun menyok. Nih ini logikaku sih emang ya. Dulu kayak misalnya nih, aku punya pacar waktu SMA nih. Terus kayak misalnya ada cowok entah mantan atau siapa itu yang ngegangguin, mau dipukul aja nih sama si cowokku, aku bilang udah jangan gitu loh. Ini di video, ini di feed selfie. Wah, gila otaknya gimana sih? Agnes, Anda pertama bajunya nggak ganti-ganti ya? Ini kok sebelahan fotonya bajunya sama iya ya lagi, Agnes? Iya lagi. Nggak punya modal buat beli baju gitu. Nah ini yang versi TikTok nih, Agnes, ya tahan emosinya, tahan emosi. Dan ini kita melihat ke versi Twitter. Cus. Ini dari Moron. Si anak Tarsat. Aduh di yang tahu-tahu aja ya. Namanya Agnes dulu punya mantan anak Gonzaga namanya Nevan. Cuma mereka putus karena si Agnes selingkuh sama anak PL namanya David. Namanya anak Jaksel ya. Kalau pacaran mah cuman terus di foto-foto gitu deh. Akhirnya Agnes putus sama David dan pacaran sama anak pejabat namanya Dandi. David nih nggak terima Agnes putus sama dia. Akhirnya foto dia sama Agnes cuman tuh disebarin katanya tuh. Agnes ngadu ke Dandi, terus Dandi ngajak David ketemuan. Pas ketemuan David tuh lagi di rumah temennya dan si Dandi ini pergi bareng 2 temannya. Iya bareng 2 temennya dan si Agnes maksudnya. Tapi mereka di mobil yang turun cuma Dandi. Pas udah ketemuan tuh si David dihajar sama Dandi. Si Agnes ngevideoin penganiayaan si David dan videonya kesebar. Sekarang Dandi ditahan dan Agnes diskors. Aku kok nggak terlalu percaya sama ini ya. Kenapa? Karena gini, kalau di sini alasannya nggak terima karena foto dia sama Agnes cuma disebarin, tapi belum beredar. Iya. Iya, kan kekuatan intel netizen tuh cepet banget kan. Harusnya udah beredar dong kalau memang bener gitu kan. Sampai saat ini belum beredar gitu kan. Aku lebih percaya ke yang tadi di TikTok gitu, yang katanya apa? Grepe-grepe atau dihina gitu. Gitu. Jadi ini mohon maaf, memang kurang percaya gitu lah ya. Iya, meskipun di situ ditulis ke atas, Mang. Apa tuh? Di captionnya ditulis, gue dapet ini dari teman gue yang satu sekolah sama si Agnes katanya gitu kan. Tapi belum ada barbuk yang berseliweran karena biasanya cepet gitu di kekuatan netizen. Cuman ini memang Salfok sama komenan Nobi. Istighfar bocah 5 tahun pacaran 15 ya brutal. tahun. 15 tahun pacarannya brutal banget. Gue dulu 15 tahun masih nangisin Aljabar. Tapi Mang, kalau dulu 15 tahun masih kerjanya bolos-bolos buat main CS di warnet gitu, Counter Strike gitu. Tapi Mang, kalau misalnya menurutku, kalau misalnya ini cerita ini benar, kemungkinan mungkin si Davidnya tuh cuman kayak, kan katanya di situ nggak terima nih kalau dia diputusin, dia ngancam gitu loh, jadi belum disebar. Mungkin. Iya, masuk akal karena penyebarannya tidak terdeteksi. Iya, ini masih gitu. Ini pemikiran nyonyo aja gitu. Mungkin. Next aja kita lihat apa Nyo? Next. Nyo ada yang nge-compile video sama audionya tuh scene almarhum Mas Kasino di film Warkop. Katanya dialognya pas banget sih. Oke. Cek people. Play. Udah, nggak usah lu pikirin. Memang begitu anak orang kaya, lagunya suka tengil. Kayak duit bapaknya halal aja. Iya ya. Respect almarhum Mas Kas bisa melihat masa depan dan ini ada buktinya. Gokil, masih kepake ya, gokil. Tidak bisa berword mamang kayak gokil. Respect almarhum Mas Kas, the best. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Mobil viral nih Rubicon. Ini nih penampakan mobil mewah Rubicon. Ceki people. Play. B120 Den. Kemudian setelah dilakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas dari Direktorat Lalu Lintas, maka nomor polisi ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini. Kemudian kami mengamankan Nopol B2571 PBP ini yang diduga plat nomor inilah yang sesuai peruntukan dengan fisik mobil ini. Ini sesuai dengan STNK yang ada, yaitu B25 PBP berdasarkan pengecekan fisik yang telah dilakukan oleh
petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya, pengecekan fisik nomor rangka dan nomor. Kita sudah cek bahwa nomor 120 platnya palsu. Bapaknya orang pajak. Gimana sih? Gak ngerti lah gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa kan Bang, kalau misalnya mau request plat nomor bisa, itu bisa tapi sebenarnya. lebih mahal Iya. ngurusnya. Masa- Jadi dia ini sorry potong. Nggak request secara jalur resmi. Ya. Dia request ke abang-abang, kan banyak tuh abang-abang pinggir gitu yang bisa ngegetokin plat gitu. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, masa kan mobilnya mahal nih, masa ya platnya nggak mau bayar mahal sih? Bapaknya pejabat. Iya, Oh, uangnya disimpan gitu. buat ceweknya. Nah, iya kali nggak tahu lah. Pokopet lah intinya mah ya. Pusing anjir. Sekarang kita tinggal tunggu update dari Agnes. Kan tadi kan sedang diperiksa ya. Iya. Statusnya kayak gimana belum ketahuan nih. Semoga sesuai dengan harapan para netizen nih. Pokoknya nanti kalau udah dipamerin lagi di depan wartawan kayak tadi, kita up lagi ya. Pokoknya kita harus mengawal. Terus juga kondisi siapa namanya? David kita masih pantau-pantau juga gitu kan, apakah ada kemajuan atau kayak gimana, nanti kita kawal gitu ya. Jangan sampai pokoknya yang ditakuti oleh para netizen gitu kan terjadi gitu kan. Tolonglah ya. Sama soal hukuman, yakin 5 tahun itu gimana ini? Wah. Ini bisa dibilang hampir merampas nyawa orang loh gitu kan. Ya semoga dengan bantuan Bapak Mahfud MD bisa jadi statement, lebih adil lah gitu ya. Benar-benar dengan kawalan para netizen juga gitu kan ya. Pokoknya Maya tolonglah. Yes. Terakhir sebelum ke Super Thanks ya. Mohon maaf Santuy People, kali ini tidak ada intermezzo karena kita udah terlalu mendidih ngeliatnya. Anjir, emosi banget. Bukan masalah apa-apa kekerasan, kayak nggak punya adab gitu. Ini ada rekaman detik-detik David dianiaya tapi belum bisa dipublish karena masih diselidiki gitu. Ada CCTV sekitar situ kalau nggak salah. Tapi kayak gimana penjelasannya, ceki Pepli. Play. CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak DJP Jakarta Selatan, terhadap anak pengurus GP Ansor David 17 tahun berhasil diamankan oleh kepolisian. Rekaman itu diamankan saat Polres Jakarta Selatan menggelar olah TKP di tempat kejadian penganiayaan di sekitar Komplek Grand Permata Cluster Boulevard. Kabar ini disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Hendrikus kepada wartawan pada Kamis 23 Februari. Pihaknya mengamankan beberapa kamera CCTV yang menyorot ke arah TKP. Mereka menduga ada beberapa titik kamera CCTV yang bisa memperlihatkan rekaman kejadian. Hendrikus menambahkan dengan adanya rekaman CCTV tersebut, penyidik dapat mengolah dan menganalisis insiden tersebut. Selain itu, Hendrikus mengatakan rekaman CCTV tersebut nantinya akan dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi yang bakal digali. Hal itu guna merangkai kejadian penganiayaan agar terang benderang. Sementara itu, kekasih dari Mario Dandi berinisial AG yang diduga menjadi pemicu penganiayaan tersebut sudah diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, ia akan kembali dipanggil guna pemeriksaan tambahan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui lebih detail mengenai bentuk aduan yang memicu kemarahan Mario. Hendriku juga mengatakan keterangan dari AG dapat menentukan penyidik untuk mengungkap motif di balik penganiayaan tersebut. Ya intinya itu ya Nyo. CCTV sedang diselidiki gitu kan. Nanti akan dikonvertir katanya. Pokoknya gitulah sambil kita kawal. Yes. Mungkin besok atau lusa ada updateannya gitu kan. Kita tetap kawal. Kalau misalkan besok ya udah besok kita nggak akan konten-konten karena kita akan mengawal ini nih. Gokil. Mario Blok. Tolol. Sekarang kita lanjut ke setting to Super Thanks. Luncur. Cus. Yo. Ya. Opening Super Thanks-nya dulu dong. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan Super Thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komennya. Yes, langsung aja yang pertama as always dari Alfia Agatha Viana Biprilly Queen. Nitip lapak ya Nyomang yang mau ramein tongkrongan dimonggoin gitu ya. Ricky Abdurrahman. Ini kalau yang pertama dihapus. Kenapa ya YouTube? Ya dihapus beneran berarti. Iya. Nextnya Raviola Valerina. Makasih Tete Alfia lapaknya. Kalau saya yang jadi polisinya tembak langsung debt collector. Ini masa debt collector pakai baju biru dijamin yang 29 orang lari kocar kacir. Makasih Nyomang dan Tete Alfia.
Jasun Diki Official, salam sehat selalu. Tuan Nugroho. Akhirnya bisa melihat Firdaus Oyo Bos ketar-ketir nih. Kagum nih sama pihak polisi yang tetap memproses hukum tersangka. Emang deh kelakuan Anabulnya bikin ngakak banget deh nih. Barberbor. Lumayan nambah 1 gelar lagi ketua debt collector. Iya bener, Daus sang ketua nambah lagi nih. Nambah. Kepocunihin, akhirnya Aus punya kuota. Lanjutkan Aus, semakin Aus gila mungkin orang gila makin waras. Jujur Nyomang, gue sih nggak bingung dengan omongan Aus karena fokus sama fokus gua sama Aus karena iya, bibir. Sama bibir. Kalau lagi ngomong. Oke, thanks Nyomang dan bos Hongkong. Salam santuy. Kalau Ozawa. Kelvia numpang komen ya. Absen ya Omang, maaf lagi banyak sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi izin beberapa hari ini nggak bisa masuk live dan ramein tongkrongan. Ya nggak bisa ada di live, gimana atunya? Iya udah berapa hari emang nggak ada. Sibuk banget sibuk. Lagi sibuk. Nextnya Elsa Septiasani, salam santuy dari Lombok aja Nyomang. Jimmy Satori. Gemes lihat tingkah Anabul. Dogi gue juga akur loh sama kucing. Tiap dogi gue nongkrong di teras depan rumah ada aja kucing yang nemenin, entah itu kucing oranye, putih atau hitam. Malah ketika kucing oranye tawuran dengan kucing hitam, dogi gue yang melerai. Jadi wasit gitu kan. Sudah gitu ya. Ada dari Soda Karbon, kita masih butuh jasa debt collector karena biasanya yang ngutang lebih galak daripada yang minjemin tuh. Andika Pandu NR dapat info dari netizen, si ceweknya pelaku namanya Agnes. Yes. Dia katanya sekolah di Tarakanita. Nih Andika yang ngasih tahu ya. Pas kejadian kasus ini IG-nya Tarakanita Serpong digembok dan juga IG-nya Yayasan Tarakanita di limited komennya. Dan juga dapat update-nya bokapnya udah dicopot dari jabatan tertinggi pajak, namun sayangnya masih kerja di DPJ pajak bagian staf biasa. Videonya pemukulan sudah tersebar. BTW gue jadi inget itu Nyomang lagunya Yonglex ganteng-ganteng swag bareng Kemal sama Skinny Indonesia sekian kan. Tahun liriknya diprediksi menjadi kenyataan tuh katanya Maya. Nextnya Kevin Kisodeus. Selamat sore Nyomang dan Santu People semua yang always in here. Udah nonton tadi pagi lupa komen. Ternyata Nyomang debt collector yang bentak Aibtu Evin ternyata seorang residivis. Ya wajar kalau Kapolda Metro Jaya bilangnya basmi premanisme. Ya disamai seperti biasa espat untuk kita semua. Salam balik buat mamanya Kevin. Betul. Cahaya Bulan Bintang. Nun Tete Alfian Nyomang, Aus mah pasti bela yang bisa buat rame gitu kan. Kalau bela yang normal nggak bakal rame, pinter pokoknya Aus tuh. Iya, Aus tuh pintar sekali. Next ada dari Lukyun. Malam Radio Santuy. Lagi kepo berita anak DJP nih. DJP nih. Sampai penasaran googling harga Harley. Yaelah baru barang harga 1 M aja udah kayak punya jet pribadi, apalagi duit banyaknya buat beli. Bapaknya buat beli. Terus lihat muka songongnya pas pakai baju oranye, dagu diangkat kayak lagi jalan di red kampret katanya. Sama kayak aku tadi kan bilang. Bener-bener nggak ada muka, rasa bersalah. Semoga dihukum setimpal dengan kelakuan dan kekayaan. Bapaknya benar-benar bisa asal usulnya. Rata-rata debt collector ya harga ya bergaya preman atau mungkin emang preman yang dipekerjakan jadi debt collector. Biar takut terus bayar ya. Jika belum setuju. Dapur Mang Upe, guys, baru aja kebangun dan lihat story temen gue yang post video penganiayaan anak pejabat Dirjen Pajak terhadap anak JP Ansor David. Gila, barbar banget, super brutal, pantas aja sampai koma gitu. Ya Allah, beneran setan itu mah. Dan parahnya lagi menurut berita pacar pelaku loh yang mempertemukan mereka berdua dengan dalih si cewek mau mengembalikan kartu pelajar. Iya, kemarin kita kan tahu itu ya. Artinya diduga cewek menjebak David, diduga dia terlibat juga dalam kasus ini. Dia yang membagong dan yang membagongkan si pacar pelaku baru berusia 15 tahun. Yes. Nextnya jadi Chandra Gotama. Bapaknya Dirjen Pajak akhirnya minta maaf, tapi kok gak ikhlas tuh mimiknya. Woi DC emang tuh sok serem. Untungnya Pak Polisi gak takut. Mantep deh. Anabul emang super ngakak as always dah. Gitu aja Nyomang santuy people. Aku kartun gini Mang, gua share aja dikit masalah Firdusia nomor 42 tahun 99. Bukan berarti gue setuju sama perilaku material yang beringas, tapi ini lebih pembelajaran agar hati-hati kalau mau ambil kreditan. Semua berawal dari tahun 98 saat krisis ekonomi, maka dibutuhkan lembaga penjamin fleksibel. Nah ini sejarahnya gitu kan. Maksudnya umpama kalau memang butuh duit tapi kepegadaian kan kagak bisa jamin surat-surat motor doang. Harus sama motornya juga. Nah makanya ada lembaga penjamin yang mau terima surat-surat doang karena dikasih senjata sertifikat fidusia. Dan Mamang bisa tetap pakai motornya buat kerja atau usaha. Dalam sertifikat fidusia Mang, yang mana harus dibuat di notaris
ada yang namanya ya inilah bisa dibaca gitu kan, karena kita mengejar durasi sebagaimana dimaksud itu punya kekuatan eksekusinya. Inilah sekalian ya Santuy People nih, sertifikat nilai yang jadi senjata kreditor buat nyuruh para Mattel main rampas objek jaminan jika debitur gagal bayar gitu kan. Gue sih berharap orang-orang sebelum melakukan kredit minimal punya 2 backup plan ya, jaga-jagalah masa pembayarannya. Nah itu iya, sebelum minjem duit itu harusnya mikir ngegantinya gimana, itu bisa step pertamanya gitu. Jangan main-main pusing anjir. Last of the last dari Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Santuy People. Makasih lapaknya Kak huruf kanji. Bang, tadi malam banget aku lihat rekaman Mario yang mukulin David kesebar di Twitter. Gimana nggak koma itu, soalnya ditendang kepalanya bagian belakang. Ditendang kayak nendang bola. Om Firdaus lagi menjaga popularitasnya dengan membela kubu kiri. Banyakin anabulnya, hehe. Sehat selalu semuanya. Yuhu, habis yo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Yuhu. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dota Bimangkak cabut dulu dan ciao.